oleh Ibu Mercy kepada saya untuk boleh men-sharingkan atau membagikan tentang pengalaman bersama Tuhan, melihat perjalanan hidup mama saya. Jadi saya bukan sedang mau menceritakan tentang mama saya, tetapi saya ingin menceritakan tentang Tuhan yang kami lihat, anak-anak mama melihat Tuhan itu bekerja dengan begitu indah dan begitu luar biasa. Tanggal 24 Mei yang lalu Tuhan memanggil mama saya di usia 95 tahun. Jadi mama itu tidak pernah sakit sebetulnya ya, bahkan vitamin dan obat-obat juga tidak pernah diminum. Jadi dia sebetulnya memang karena sudah tua, organ-organnya sudah melemah semua. Jadi ketika Tuhan mau panggil bulan Mei, di bulan Mei itulah dia diizinkan Tuhan sakit. Ya kami melihat juga kalau dia tidak sakit, sehat terus, lalu kemudian Tuhan panggil, mungkin anak-anak cucunya itu tersebar kemana-mana karena sibuk semua kan. Kadang-kadang kami juga keterlaluan ya karena mama tidak pernah merepotkan, jadi ya kadang-kadang tanpa sadar, sudah 2 minggu ini kita nggak pernah nggak pernah pergi bawa mama jalan-jalan gitu ya, hanya dengan Mbak. Dan kami melihat mama happy-happy saja. Nah tetapi Tuhan kelihatannya memberikan kesempatan untuk kami boleh menghantar mama lengkap anak cucu cicit. Jadi mama diizinkan sakit, karena kalau mama nggak sakit kami terpencar kemana-mana. Jadi itu juga sebuah anugerah, sampai dengan dia menutup mata itu diiringi oleh puji-pujian. Yang saya ingin bagikan adalah mungkin dari sekian banyak kasih karunia Tuhan yang mungkin tidak akan habis-habisnya kami bisa ceritakan gitu ya. Di sini ada kasih karunia Tuhan. Nah itu tuh kasih karunia Tuhan. Jadi kayak saya dengan kakak saya kalau cerita, iya ya waktu mama begini itu sebenarnya pekerjaan Tuhan gitu ya. Nah yang saya mau bagikan mungkin cuma mungkin 2 saja ya, 2 hal. Yang pertama adalah kami mendapati bahwa memang Tuhan itu tidak pernah berhenti memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang memang menaruh pengharapan kepada Dia. Kasih Tuhan itu nggak pernah stop. Kalau kasih kita, kasih manusia itu memang tidak stabil ya, sangat tergantung juga dengan situasi. Ketika kemudian situasi memburuk atau apa, kita sering cepat sekali mengeluh. Tetapi kami mendapati bahwa Allah tidak pernah berhenti menyatakan kasih karunia-Nya kepada kami. Sejak 30 tahun yang lalu Papa meninggal, saya karena memang anak paling kecil yang boleh dibilang mungkin 50 tahun atau 40 tahun itu saya selalu bersama mama. Biasa seperti sebagai anak kecil, kalau misalnya siapa yang akan menjaga mama sekarang, biasa saya yang ditunjuk. Jadi saya harus pergi, alasannya karena anak-anak saya masih kecil, masih bisa pindah-pindah. Tapi saya bersyukur ya, itu ada blessing. Walaupun awalnya mungkin saya agak mengeluh kenapa harus saya terus. Jadi saya nggak pernah tinggal di rumah yang sebetulnya rumah kami gitu ya. Nah tetapi suami saya juga orang yang sangat rendah hati, dan dia bilang memang secara Batak sepertinya malu ya. Tapi suami saya selalu bilang ini yang minta mama. Mama minta kita menemani, kamu jangan berpikir penilaian, terserah orang mau menilai apapun. Saya tidak malu. Memang kamu istilahnya sudah harusnya dengan suami ya. Tapi ini mama yang minta kita menjaga mama. Nah itu yang membuat saya juga akhirnya oke. Nah tapi sebetulnya selama 30 tahun sejak Papa meninggal, itu waktu itu saya waktu itu belum menikah ya. Saya baru menikah setahun, tapi sempat tinggal dengan mama. Saya sering mendengar mama itu jam 8 menyanyi, 8 malam kira-kira sampai jam 9. Nah tumben-tumben gitu ya, dulu-dulu mama nggak seperti itu. Tapi kalau berdoa iya, Papa dan mama tuh seorang pendoa. Tapi dia bisa nyanyi setiap malam. Tadi saya pikir karena Papa baru meninggal aja kali. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang tiap hari gitu. Satu saat saya pernah bertanya mama, kenapa kok setiap jam 8 malam mama nyanyi. Terus dia bilang, iya karena pada jam-jam itu mama kesepian sekali. Mama teringat Papa. Jadi waktu Papa meninggal karena sangat mendadak, tidak pakai sakit 1 hari saja, itu mama gak bisa nangis. Saya sampai bingung kok mama nggak nangis sementara kita udah kayak gulung kumbing gitu ya, ditinggalkan Papa mendadak. Jadi mama bilang, saya baru sadar bahwa papamu sudah tidak ada. Dalam kesepian itulah dia bilang, mama putuskan untuk ambil kidung jemaat. Dia nyanyi setiap hari, setiap malam, itulah sudah mama merasakan kesepian.
nanti dia nyanyi lagi subuh. Nah jadi yang awalnya saya perhatikan terus ya, itu saya pikir udah sampai bulan demi bulan, tapi kebiasaan itu nggak pernah berubah. Baca firman, nyanyi, baca firman, nyanyi. Saya melihat itu sudah menjadi kebutuhan mama. Dan itu dia lakukan terus sampai kira-kira mama sudah tidak bisa lagi duduk untuk membaca itu mungkin awal-awal Mei tahun ini ya. Jadi memang benar-benar itu menjadi sesuatu yang firman itu jadi kebutuhan dia tidak akan tidur sebelum itu. Walaupun semakin melemah tubuhnya itu mulai di tahun ini memang sudah ada penurunan. Yang tadinya dia bisa baca mungkin 5 ayat gitu ya. Tetapi dia kadang-kadang cuma bisa baca 2 ayat. Kadang-kadang mbaknya yang sudah 5 tahun tuh agak maksa. Opung belum baca ayat tapi aku capek. Satu ya, kamu maksok katanya gitu. Enggak apa-apa Opung, 1 ayat. Jadi bayangkanlah si mbaknya ini justru yang ini. Terus kalau lagu, 1 lagu aja biasa mama bisa nyanyi 3 lagu. Nah itulah di akhir-akhir hidupnya dia masih dengan kaca pembesarnya. Dan mama saya tuh sudah tidak mendengar, sudah mungkin hampir lebih dari 5 tahun benar-benar sudah tidak mendengar dua-duanya ya. 10 tahun mungkin ya. Tetapi yang sangat mengherankan adalah kok dia bisa tetap semangat ya menyanyi. Jadi kebiasaan mama saya itu setiap habis pagi dia akan duduk di depan TV lalu akan mulailah pasang karaoke puji-pujian yang ada tulisannya. Karena dia masih bisa baca dia ikuti tulisan itu dan itu mengherankan itu kok bisa tepat ya. Jadi saya pernah coba saya tutup 2 telinga saya itu sangat tidak enak hanya baca ya mungkin 1-2 kali masih semangat tapi bayangkan itu setiap hari dan setiap tahun demi tahun itu dia lakukan. Dan itu nada-nadanya tepat. Jadi kalau dia tahu lagu itu pasti dia tepat. Kemarin waktu kami sebelum hari Jumat kan mama meninggalnya ya. Hari Rabu itu mama sudah 6 hari masuk lagi ke Karoles. Lalu sebetulnya kondisinya sudah mulai lemah sekali. Tapi entah bagaimana tiba-tiba di hari Rabu itu mama menjadi baik. Semuanya baik. Lalu dokter bilang mama boleh pulang karena kemarinnya dia masih makan pisang sendiri. Pokoknya terjadilah ini. Sebetulnya saya juga ini apa tanda-tanda gitu ya. Tapi sudah bagus semua hasil lab bagus mama boleh pulang. Nah itulah hari Rabu sore. Kemudian Ibu Mercy pada waktu membesuk hari Selasa itu sempat memberikan saran. Karena melihat kayaknya mama sudah lelah gitu ya. Bagaimana karena keluarga sudah beriman semua percaya. Bagaimana kalau kalian membuatlah sebuah ibadah untuk mama tapi itu menguatkan mama. Tujuannya adalah menguatkan mama untuk dia terus memandang kepada Kristus. Dia terus memikirkan surga. Karena orang sudah setua itu mungkin otaknya sudah menyusut. Mungkin dia bingung ini kenapa tubuh saya kok bolak-balik dikasih infus. Kan mama juga orang medis kan jadi dia mengerti. Kita bantu dia mengarahkan pikirannya kepada surga, kepada Kristus. Oh kami langsung terutama kakak saya langsung menyambut ini sesuatu yang baik sekali gitu ya. Walaupun di Batak itu kan kayaknya kamu nyuruh-nyuruh mama pergi gitu ya. Mungkin saja karena tidak semua saudara saya juga punya pikiran yang sama gitu. Kami berdoa lalu kakak saya bicara sama abang nomor 1. Itu herannya tuh abang saya langsung bilang oke, boleh bagus. Nah sudah akhirnya kami sekeluarga oke lalu kakak saya mulai telepon karena Bu Mercy bilang cari pendeta yang mama paling kenal. Yang mama paling kenal itu adalah pendeta Petrus dari GKY yang sebetulnya sudah hampir 6 bulan dia sudah tidak lagi bertugas di GKY Kebayoran Baru tapi GKY Karawaci. Nah yang di GKY Kebayoran Baru itu sekarang pendeta Bambang. Jadi kakak saya bicara sama Pak Petrus, terus Pak Petrus bilang langsung dia jawab oke, hari Kamis saya bisa dan itu hari libur. Saya bisa hari Kamis. Tapi dia bilang bolehkah pendeta Bambang juga diundang, memang etikanya kan. Oh boleh. Lalu kakak saya telepon pendeta Bambang yang memang dia sangat rendah hati. Karena kakak saya juga bilang ini saran dari pendeta hamba Tuhan GRII gitu. Bagus sekali. Terus pendeta Bambang juga oh boleh Bu Indah. Malah kemudian dia bilang setahu saya di Batak ada yang namanya Marulau Nabadia. Itu dia kan Chinese ya. Dia bilang saya baca di Google. Dia sampai cari di Google. Apa kebiasaan orang Batak? Kayaknya ada yang namanya apa itu? Marulau Nabadia, kayaknya perjamuan kudus ya. Terus dia bilang memang di GKY tidak ada kebiasaan itu. Tapi dia bilang kalau keluarga mengendaki kami akan lakukan. Jadi bayangkanlah saya tuh sama Kak Indah tuh sampai aduh Tuhan kok begitu dibukakan pintu itu ya. Jadi kemudian baru kami kasih tahu ke keluarga tolong anak cucu semua yang memang benar-benar
bisa menghentikan semua kegiatan liburan, datanglah pada hari Kamis jam sekian. Dan apa yang terjadi teman-teman, semuanya lengkap, sampai cicit yang paling kecil pun itu bisa datang, dan pendeta membawa keluarganya datang. Lalu kami lakukan ibadah itu, dan memang Bu Mercy bilang, ambil momen di mana kalian satu persatu bicara sama mama. Lalu buatlah, karena mama sudah tidak bisa mendengar, buatlah tulisan yang itu menguatkan mama tentang Kristus, tentang Tuhan. Dan kami lakukan itu. Memang telinga kiri mama masih mungkin 10% mendengar. Jadi selain tulisan itu, karena mama juga udah capek kalau baca terus, tetapi ada 6 tulisan, ya 6 anak mama pakai tulisan bicara tentang Kristus dan surga. Lalu kemudian cucu-cucu dan cicit itu bicara di telinga mama. Dan begitu indah, mama itu masih bisa membuka mata, lalu mama begini. Kemudian yang paling indah lagi adalah ketika pendeta Petrus membawakan renungan, dia menyiapkan pakai tabletnya dia, tulisan besar-besar, dan itu sebetulnya adalah penginjilan ulang. Jadi peneguhan keyakinan keselamatan mama. Dan itu ditanyakan kepada mama pakai pertanyaan besar. Dan mama sambil begini dia baca lama. Apakah ada 3 pertanyaan penting yang dijawab mama dengan begitu melegakan kami tentang Kristus, tentang surga, tentang keselamatan. Dan itu dia jawab dengan mengangguk. Lalu ada pertanyaan terakhir kira-kira, apakah Opung gelisah? Apakah Opung sekarang sedang gelisah? Dia baca lama terus dia begini. Jadi itulah yang membuat hari Kamis itu ya. Nah Kamis malamnya saya masih ngecek semua saturasi, bagus semua. Tapi Jumat pagi berubah semuanya. Mama sudah tidak mau minum, tidak mau makan, dia tolak semuanya. Saya lihat saturasinya kok jadi 92, 89, naik lagi 96. Lalu kemudian saya coba pasang oksigen. Mama tolak sampai udah dikalungin, dia lepas semua. Memang saya tahu mama saya mungkin sudah tidak mau lagi ya dengan segala macam. Tapi kemudian datang suster dari Carolus karena kami telepon, lalu suster bilang harus dibawa ke Carolus, lalu kami bawa. Singkat ceritanya, di UGD Carolus itu kami mengulang kembali semua janji-janji Tuhan ke mama. Kami bilang, mama jangan takut ya, di surga ada Tuhan Yesus. Karena mama sering sekali mengatakan jangan takut ada Tuhan Yesus. Itu ke mbak-mbak juga gitu, jangan takut ada Tuhan Yesus. Jadi kalau mama menolak makan gitu ya atau ngambek, si Mbak Mar itu selalu, Opung ada Tuhan Yesus loh, langsung mau makan. Jadi saya bilang hati-hati loh kamu bikin itu sebagai itu ya, karena tidak mengerti ya. Tapi karena seringnya mama bilang gitu. Nah jadi itu di UGD kami harus pelan sekali, dan itu jantung mama makin melemah sampai akhirnya dokter bilang karena udah ngumpul semua cicit, ke ruangan ya, ke ruangan, tapi harus siap ya dalam perjalanan ke ruangan kalau mama pergi. Lalu kami memang sudah siap dari hari Kamis yang lalu. Lalu kami ke ruangan hanya 30 menit, kami mengantar mama dengan puji-pujian. Nah yang saya mau katakan adalah mama mengambil keputusan yang sangat tepat ketika dia memutuskan untuk ketika dia kesepian, dia sedih, dia datang kepada Tuhan. Dan ternyata dari hanya untuk mengobati kesepian itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan dampaknya adalah luar biasa. Mama selalu mengatakan ini aku. Dia mengidentifikasikan dirinya dari Mazmur 91, ini ayat kesenangan mama yang suka dia bagikan juga kepada hamba-hamba Tuhan di GKY ya. Jadi ini kami diingatkan sebetulnya oleh salah satu hamba Tuhan. Ini loh mama suka bagi ini. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu saya, dia bilang gitu kan. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan kami melihat kenapa mama begitu tenang menghadapi masa tuanya, di mana anak cucunya itu sangat sibuk gitu ya. Mama berubah. Jadi saya melihat ada satu progres yang Tuhan buat. Jadi mama saya ini bukan yang selalu baik-baik saja selama puluhan tahun hidupnya, tidak. Jadi mama juga pernah mengalami pemahaman yang kurang benar ya dalam mengenal Tuhan. Dan itu masa-masa di mana kami juga takut gitu kalau ketemu mama. Karena mama ini kan ibu komandan ya. Jadi dia ada leadershipnya kuat, ada bosinya, ada fokus dirinya juga ada, dan memang dia serba bisa, ngatur rumah tangga bisa, masak bisa, semua bisa. Nah jadi ada masa di mana kami anak dan cucunya itu kadang-kadang agak takut ketemu mama karena banyak kali itu nanti jangan gitu ya. Cucu-cucu juga yang kecil-kecil tuh dulu, Cicit juga kadang-kadang takut gitu mau ketemu Opung ke rumahnya karena itu nanti ini. Jadi mama tuh sangat rapi dan apik. Tapi banyak sekali perintah jangan, dan itu membuat kita jadi agak nggak nyaman dekat mama. Nah itu kira-kira
20-an tahun, 15 tahun yang lalu. Tetapi karena dia melekat sama Tuhan, jadi kami melihat di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia dan aku akan membentengi dia. Dan kami melihat ini penggenapan janji Tuhan, itu kami lihat dalam hidupnya. Tuhan itu jaga mama, Tuhan itu memberikan perubahan atau mengubah karakter mama pelan-pelan sampai yang kami rasakan tuh 5 tahun terakhir itulah dalam pengenalan dia yang benar kepada Tuhan. Maka karakter dia juga diubahkan. Jadi saya dengan Kak Indah bilang, iya ya kalau kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, karakter kita juga akan dirubah. Mama tidak pernah lagi menuntut kepada anak-anaknya. Kalau dulu, kalau kami gak datang aja mama sudah mulai marah-marah gitu ya. Atau sakit sedikit aja karena dia gak pernah sakit, saya perlu infus bawa ke UGD. Sehingga kami melihat mama belum siap. Belum siap mama, itu kira-kira 15 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi 5 tahun terakhir, Tuhan itu benar-benar merubah dia. Dia menjadi mama dan opung yang menerima. Tidak ada tuntutan. Selalu senyum. Dan dia cuma satu sih yang nuntut dari kita. Bawa mama ke gereja hari Minggu. Itu saja yang dia tuntut. Selebihnya tidak ada. Yang tadinya penuh dengan larangan tidak ada. Dan kami melihat Tuhan itu kalau bekerja ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita sering bilang orang tua itu udah gak bisa dirubah ya. Orang tua itu sudah susah dirubah. Tapi enggak. Kami melihat bahwa Tuhan merubah. Tuhan bisa merubah kok. Jadi kita mungkin yang masih punya orang tua. Atau bahkan anak kita yang menjengkelkan gitu ya. Kita harus percaya bahwa kalau kita kuat. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Tuhan bisa bekerja merubah. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa di hari-hari terakhir itu. Mama itu sangat tidak tergantung lagi pada anak-anaknya. Atau keberadaan anaknya. Tapi dia tuh sukacita terus. Walaupun cuma sama mbak. Walaupun cuma melihat TV. Dia tuh bisa menari-nari. Terakhir-terakhir lagu dia tuh puji Tuhan, dia cuma baca. Terus tangannya, kami punya banyak video tentang dia. Kenapa ya mama bisa begitu ya? Kita kadang-kadang kalau udah tua, udah sakit, kita kan excuse ya. Boro-boro ke gereja, udah tua kok gak usah deh gitu. Tapi mama saya itu, dia selalu bilang sama Mbak Mar, siapa antar saya? Jadi Mbak Mar tuh setiap Jumat, itu selalu kejar saya atau Kak Indah. Siapa yang antar Opung? Dia sangat suka ke gereja. Jadi kemarin pendeta GKY juga memperhatikan mama. Opung itu sangat suka pergi ke rumah Tuhan. Dan kalau persembahan karena di GKY tidak pakai kantong ya. Kalau enggak pakai QRIS atau pergi ke kotak. Dan mama minta dianterin. Jadi dia masukkan sendiri. Itu kebiasaan yang kami sebetulnya enggak terlalu aware. Tapi pada waktu penutupan peti itu pendeta GKY ingatkan, saya selalu perhatikan Opung, dia mau masukkan sendiri persembahan untuk Tuhan. Jadi saya melihat bahwa Allah menggenapi janjinya, kalau kita hidup melekat pada Tuhan, kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan juga akan merubah karakter kita dan kita akan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Keputusan mama untuk hidup melekat pada Tuhan itu membawa dampak perjalanan iman yang luar biasa dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang saya mau katakan adalah mama itu selalu bilang, bahkan di usia dia waktu ulang tahun dia ke 94 tahun lalu, ditanya sama orang, wah Opung umur panjang ya, kan ditulis. Terus dia bilang gini, aku masih punya misi. Itu kata-kata aku masih punya misi itu dari umur 90 muncul itu. Kami memang agak-agak terketerlaluan ya, kami suka ketawa, misi apa mama sudah tua, mama berdoa aja lah gitu. Karena konsep kita tentang misi itu kan seseorang yang pergi gitu ya. Tapi ternyata misi yang dia maksud itu adalah hidup dia. Hidup dia itulah misi yang dilihat oleh anak cucu dan orang-orang terdekatnya. Karena memang banyak yang bersaksi melihat hidup mama, mereka jadi mengingat kepada Tuhan. Termasuk si Mbak Mar ini. Jadi ya misi itulah atau tujuan hidup mama itulah yang menjaga dia. Tuhan menjaga apa yang dia taruh di dalam hati mama sampai pada kematiannya. Dan saya akan tutup dengan satu ayat yang kami anak-anaknya itu mengamini. Melihat hidup mama itu di Amsal 31 ya, kami anak cucu-cucunya juga sudah dewasa semua dan ya sudah dalam Tuhan semua ya. Semuanya masih on proses tetapi semuanya sudah dalam Tuhan. Ya kami bilang mama itu seperti Amsal 31 ayat 28a. Ya mungkin teman-teman bisa lihat ini sebetulnya untuk istri yang cakap ya. Tetapi kami melihat mama itu wanita yang seperti apa. Saya bacakan Amsal 31 ayat 28a. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ya inilah kebahagiaan kami. Memang sedih ya, saya apalagi 95 tahun ya dirawat
dipelihara bersama-sama dengan mama. Tapi Tuhan mengambil, tapi Tuhan juga menyediakan penghiburan. Saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih untuk seorang wanita yang bernama Setia Ningsih yang Tuhan kasih. Jadi ibu saya, ibu yang beriman, ibu yang berdoa, dan ibu yang memberi. Ibu yang bukan saja rohaninya cantik, tapi dia juga mendandani fisiknya sampai matinya. Dia mendandani fisiknya juga cantik karena dia bilang kita harus cantik supaya orang lain juga senang melihat kita. Tapi terlebih lagi mama itu mendandani batinnya dia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tiap kali saya berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk Setia Ningsih yang sudah melahirkan saya dan sudah membesarkan saya dalam iman. Terima kasih untuk kesempatan ini, biarlah kiranya kita juga akan menjadi tua ya. Saya bilang sama anak-anak saya kemarin, bantu mama ya untuk boleh menjadi wanita bahagia seperti di Amsal 31. Papa dan mama ingin memegang apa yang Opung Doli dan Opung Boru pegang, selalu bilang sama kami. Kebahagiaan papa mama 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan itu kami lihat Tuhan menggenapi, Tuhan yang bekerja. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis-habisnya untuk kita yang percaya, untuk kita yang mengandalkan Dia. Kiranya ini juga jadi berkat untuk kita, khususnya di usia tua. Jangan pernah khawatir karena Allah kita tuh gak pernah berhenti mengasihi kita, gak pernah berhenti bekerja. Memproses ya, membangun kita. 95 tahun umur mama, tetapi yang benar-benar kami lihat sangat deep dengan Tuhan itu 5 tahun terakhir. Jadi saya pikir mama memang umur panjang, tetapi sangat sangat berarti. Tuhan membentuk dia, tapi Tuhan juga membentuk kami keturunannya. Puji Tuhan, terima kasih. Tidak kebetulan ya, tema kita pada pagi hari ini menjadi berkat di usia senja atau di usia indah. Ada seorang ibu, ini maksudnya apa? Sebenarnya gambarnya juga kurang cocok ya. Saya waktu itu mepet sekali, udah gak bisa koreksi. Berkat itu tidak selalu harus give hadiah sesuatu, tapi ada yang lebih ya. Makin kita bertambah usia, makin kita belajar firman, sistem nilai kita juga berbeda. Ada yang berkatakan, masa sih Bu bahas ini, maksudnya kan ini mungkin masih lama ya. Tapi justru kita itu mempersiapkan diri. Jangan nanti kita sudah masuk usia, lanjut usia dengan tidak ada persiapan. Kita akan menemukan ada banyak kebingungan, kesedihan, dan kita juga menyedihkan orang-orang lain di sekitar kita yang merawat kita. Kira-kira harap sharing dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita ya. Ibu-ibu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara-saudara seiman, keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Berilah kami kerendahan hati ya Tuhan, ketulusan untuk belajar dari mereka. Karena Tuhan memberikan anugerah kepada setiap kami berbeda, dan kami membuka mata lebar-lebar untuk melihat betapa ajaibnya anugerah yang Tuhan sediakan berbeda di dalam setiap keluarga. Kami bersyukur untuk sharing Ibu Lilit dan kami saudara-saudara seiman yang sudah melayani bersama-sama dengan Ibu Lilit dan keluarga ini boleh menerima bagian berkat ya Tuhan. Dan kami juga menyambut pagi hari ini tidak kebetulan jikalau kami mau belajar dari terang firman Tuhan, untuk boleh melihat diri kami dari tuntutan firman Tuhan, dari tantangan firman Tuhan, dan dari pimpinan firman Tuhan. Berkati kami menjadi hamba-hamba, menjadi kaum wanita dan kaum pria yang meletakkan diri kami di dalam tangan Tuhan dan menikmati ketenangan yang sejati. Tuhan berkati apa yang kami pikirkan dan kami bicarakan, itu mempersiapkan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu, tema kita saat ini itu kan menjadi berkat di usia senja, di usia indah. Ya, pakai usia indah karena untuk memberikan suasana bukan sekedar memberi kesan positif ya.
Tapi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, waduh saya menemukan terlalu banyak ayat-ayat Alkitab itu yang berbicara mengenai usia tua. Dan waktu berbicara tentang usia tua itu konotasinya itu dengan sangat indah. Sehingga saya memberikan pengertian menjadi berkat di usia indah. Kenapa? Karena seringkali pergumulannya kan kalau orang udah masuk ke usia lanjut usia atau usia indah itu seperti itu perlu untuk kita persiapkan sekarang loh ibu-ibu. Kadang sebelum kita masuk usia lanjut usia itu berapa sih Bu? Ya sebutlah itu mungkin 70 tahun ke atas ya. Itu sebelum kita masuk ke 70 tahun ke atas itu kadang kita tuh sudah mendidik diri itu dengan mentalitas yang salah ya. Dengan udahlah saya ini udah umur, udah bisa apa, udah yang lain aja misalnya. Atau yang muda-muda saja, satu sisi in certain aspect itu ada benernya. Tapi lebih banyak salahnya ya. Karena tanpa kita sadari kita itu mengklaim diri kita saya tidak bisa apa-apa. Kira-kira demikian ya. Karena saya sudah tidak bisa apa-apa maka kamu harus berbuat apa-apa untuk saya. Kayak gitu tanpa kita sadari. Terbiasa. Ya dulu ya aku sudah masam asam garam. Aku udah 40 tahun kerja cari uang misalnya. 30 tahun mamamu ini sekarang sudah. Nah, sehingga berbalik menjadi sekarang gantian kamu yang merawat saya. Jadi mentalitasnya itu lebih saya nggak bisa apa-apa, hopeless, ya. Lalu kemudian menuntut orang lain untuk melayani kita, ya. Jadi ada hal-hal yang demikian maka Bapak Ibu, ini gimana ya? Oke. Mari kita melihat ya fenomena usia indah atau lanjut usia ya sebutlah 70 tahun ke atas itu. Seringkali itu kita tidak dipersiapkan untuk memasukinya. Ya orang-orang masuk usia tua itu dianggap ya udahlah jalanin aja lah. Ya udahlah jalanin aja. Bahkan sekarang pun untuk tema ini ada ibu-ibu yang bertanya, kan masih lama itu Bu. Kira-kira demikian ya. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Sederhananya seperti itu ya. Jangan sampai pada waktu kita mungkin sudah tua, fisik kita makin lemah. Lalu kita mau mencari banyak hal. Ya Tuhan bisa beranugerah. Tapi justru kebenaran itu diberikan sekarang, tidak dipersiapkan untuk memasukinya. Sehingga menjadi usia tua itu kayak apa? Nggak ngerti. Kadang-kadang beberapa orang mikirnya usia tua adalah usia yang ya udahlah, nggak ada kerjaan lain lah. Ya seperti orang yang nggak tahu harus melewati apa. Ini masanya saya harus jalan-jalan. Akhirnya dari 7 anak saya jalan-jalan 3 bulan di anak pertama, 3 bulan di anak kedua terus. Masanya saya nonton sinetron paling banyak. Ya karena saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya abis mandi pagi sarapan ya udah duduk terus kerjaannya. Doing nothing. Karena memang gak tahu saya harus masuk usia senja usia tua itu seperti apa. Ya misalnya demikian. Atau kita akan menemukan fenomena itu bukan noumena ya. Bukan esensi. Fenomena itu sekitar kita itu bergejolak seperti itu. Usia indah itu tidak dipersiapkan karena memang Anda dan saya itu hidup di zaman yang memuja kemudaan. Kemudaan, vitalitas, kejayaan, masa muda. Ya dunia ini menghabiskan ya production itu triliunan Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin boleh bilang puluhan ratusan triliun untuk segala sesuatu memake up diri kita. Supaya apa? We still look young and younger and younger. Yang kadang-kadang sesuatu yang gak masuk akal ya. Makin tua kita berharap itu orang melihat kita terus makin muda ya. Memang kadang-kadang ya perempuan tuh suka dirayu, suka ditipu-tipu ya. Suka puji-puji yang palsu-palsu gitu ya. Kalau ketemu, Bu Mercy kok kelihatan tambah muda. Iya ilah. Kagak ketemu 10 tahun atau 5 tahun. Masa tambah muda? Ya bohong banget lah. Gak mungkin lah. Ya udah keriput-keriput. Udah mulai botak-botak. Udah mulai jarang-jarang. Ya buat semua gak mungkin loh Bu. Tapi ya oke. Kita kan gak perlu sampai. Oh ya? Enggak lah. Iya Bu. Enggak lah. Iya. Masa sih? Udah deh. Jadi deh gitu kira-kira ya. Masa sih? Iya Bu, nah kita kan, tapi kenapa? Karena zaman kita tuh ya saudara melihat ya bermacam kosmetik, bermacam
segala sesuatu untuk membuat kita itu gak boleh jadi tua ya. Tua itu menakutkan ya. Ya gambaran seperti Alkitab bilang rambut putih itu lambang bijaksana. Itu semua lewat ya, karena kita tuh sangat takut ya. Kita takut melihat muka kita di kaca, keriput-keriput yang bertambah. Ada orang tuh, aku nggak mau merayakan ulang tahun. Ya, stres aku kalau merayakan ulang tahun. Ya, panjang umurnya dia mau, tapi keriputnya dia nggak mau. Lah nggak fair dong ya, gitu ya. Ya, mari kita menua bersama, tapi nggak mau efek-efek dari tua. Ya mati muda aja, gitu kira-kira. Ya kalau kamu nggak mau menua ya siap-siap lu mati muda, kira-kira gitu kan. Tapi ya walaupun kita tuh sudah di dalam Tuhan, percaya kita masuk surga, tapi kalau boleh tuh lama-lama lah Tuhan. Hidup kita tuh setiap kali nggak ada yang mau antri, semua cepet. Kalau bisa orang tuh didorong, nggak mau antri semua di manapun ya, di pasar, di rumah sakit, di jalan raya, semua itu kan saya pernah bilang maunya cepet kecuali satu, cepet ketemu tuh Tuhan kalau bisa. Jadi semua itu maunya panjang umur tapi tidak dipersiapkan hati kita. Sudahlah, ya tanda-tanda keriput itu ada kematangan, dan saya perhatikan ada beberapa orang itu yang cantik sekali. Justru pada waktu di usia-usia senja ya, ketenangan, keanggunannya, ya wibawanya yang nampak, cara dia bicara, keanggunan dia, cara dia berpakaian, cara dia beribadah, ada sesuatu yang wah keren sekali ya, ada satu keanggunan tertentu ya. Nah tapi zaman kita demikian ya, paling takut obat-obatan, lalu mau minum kolagen kayak apa, segala sesuatu, youthful. Bagaimana youthful itu segala-galanya ya, lalu ya fenomenanya karena memang gak dipersiapkan, jadi ada rasa takut itu be alone ya, and then lonely, dan kayak useful ya, nggak berguna. Ada satu gambaran, kalau udah usia tua, udah lama, mama duduk aja di situ lah, udahlah, duduk di situ, baik-baik, dikasih makan, nonton TV, selesai. Ya udahlah, nggak usah ngurus urusan kita, kayak demikian ya. Lalu kita merasa sangat takut menjadi tua seperti useful dan aduh Bapak Ibu ya, masa yang penuh kekhawatiran ya. Sometimes itu kemarin di tempat penguburan yang Opung Priscilla Boru itu kan saya bilang kadang kita tidak dipersiapkan sehingga masa tua itu bukan cuma penuh kekhawatiran, ketakutan ya, bahkan cenderung menjadi kutukan loh. Kutukan, aduh kalau saya tua terus nggak bisa apa-apa, harus pampersan, orang lain merawat saya. Itu apa blessingnya di situ ya Tuhan? Kagak ada blessing, cenderung cursing. Apa itu cursing? Bukan kurs itu ya. Cursing, cenderung apa? Kutuk. Gak ada berkat Tuhan di sana, kayak gue dikutuk, udahlah. Dan saya bilang kadang ya saking kita itu pragmatis zaman ini ya. Bapak Ibu pragmatis sekali. Pragmatis itu saya gak mau nyusahin anak saya gak perlu belajar setia, saya gak mau nyusahin anak saya. Duh Tuhan, kalau umur 70 panggillah segera aku nih Tuhan gitu ya. Panggillah saya umur 70 gak mau lama-lama. Tapi kalau umur 69 ibu kena diabetes takut juga gitu ya kira-kira. Berobat mati-matian ya. Mati-matian. Pernah doa tuh gak mau lah Tuhan cepet-cepet lah. Karena apa ya, pragmatis banget. Kita gak kepingin nyusahin anak. Ya, kita gak mau anak kita susah. Terus kita juga gak mau hidupnya susah. Jadi ya udahlah. Gak ada berkat lah di sana, menakutkan sekali lah. Saya gak mau nyusahin anak saya. Padahal bisa jadi memang anakmu dibuat Tuhan itu susah. Mungkin untuk merawat kamu atau merawat saya supaya dia belajar artinya apa? Ketekunan, penyangkalan diri, hormat pada orang tua, belajar sabar, belajar apa? Setiap perkara kecil, hal-hal kecil. Tapi kan kadang maafkan ya, kita tuh merampas hak anak untuk bergumul di hadapan Tuhan. Gak usah, saya ambil hak kamu. Bapak Ibu saya omong demikian, setiap keluarga itu beda-beda ya blessingnya ya, pergumulannya beda-beda. Ada yang ditaruh di panti jompo, saya nggak mau judging ya. Orang yang di panti jompo ada pertimbangan tertentu dan seringkali anak-anaknya tetap sayang mereka kok ya. Jadi don't be judged
for others ya. Oh ya berarti nggak ngerawat orang tua, nggak sayang orang tua, bukan itu maksud saya. Tapi saya mengarahkan fokus kepada kita nih yang Anda semua kemarin tuh merasa masih sangat muda Bu, oke. Padahal yang ngomong juga lebih tua dari saya. Kira-kira untuk mempersiapkan diri kita tuh dengan benar ya. Jangan sampai ketika kita sudah badan lemah dan penuh dengan segala kelemahan, kita lebih banyak menuntut kepada orang lain ya. Masa yang penuh kekhawatiran memang berjalan fisik kita kan memang harus menurun ya. Kita akan lebih sakit, lebih lemah, lebih khawatir, lebih takut, ada banyak hal. Kekhawatiran, kehilangan anak, ya kehilangan suami. Di masa-masa itu ya kalau kita masih muda itu kita kan menemukan pertanyaannya beda ya. Kalau pertanyaan, kamu sekarang umur berapa? Bagi yang 30 tahun, 40 tahun. Waduh masih 30 ya, muda banget ya. Kira-kira. Kita kalau ketemu reuni, kita akan tanya, mulai tanya teman-teman kita, si ini masih hidup nggak ya? Si itu masih hidup ya? Oh udah meninggal. Oh kira-kira kita mulai kaget ya. Pertanyaannya yang ini masih hidup ya? Atau yang sana sudah meninggal belum ya? Tapi kalau kita udah makin tua ya mungkin 75 tahun ke atas, 80, kita pertanyaannya lihat sama orang lain bukan umurmu berapa, kamu siapa, cucumu berapa, pekerjaanmu enggak kan kita ketemu orang yang kamu siapa? Gitu kan pertanyaannya kan gitu. Kamu siapa? Gitu kira. Mak, aku mantumu ini ajak. Oh iya kira-kira demikian kan ya. Nah kadang ya ada on ya ada off. Nah kenapa harus menunggu masa-masa seperti itu gitu loh ya. Dan memang kita jadi gambarannya fenomenanya itu buruk. Jujur bahkan di dalam gereja nggak usah ngomong orang lain lah. Kadang orang tua kita sendiri sejujur-jujurnya. Kadang bapak ibu kita atau mertua kita tidak memberikan teladan yang baik bagaimana menjadi tua di dalam anugerah Tuhan. Teladannya buruk ya. Sehingga kita bilang aduh ngurus mertua ini capeknya. Nggak usah mertua lah, ngurus orang tua kita sendiri kita dapat bad image ya. Tidak dapat teladan seperti itu. Ya orang tua yang menuntut ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, tantangan yang dihadapi di usia yang tua kita juga coba mengerti ya. Kenapa mereka mengalami kekhawatiran dan lain sebagainya. Memang realita fisik yang semakin melemah, makin terbatas ya. Mereka ingin melayani Tuhan, menyanyi, tapi nafas juga semakin pendek. Sehingga nyanyinya sudah bergetar gitu ya kira-kira ya. Sehingga mereka bilang, yang penting kata-katanya, ingat kata-katanya. Nggak usah suara, kadang-kadang bilang, ya kalau nggak usah suara, nggak usah nyanyi opung, dibaca aja gitu kira-kira ya. Tapi kita akan menemukan, aduh luar biasa. Seusia itu hatinya itu masih ingin memuji Tuhan. Kita memberikan ada satu hal yang certain aspek itu yang pengertian ya. Nafas mereka, kelemahan fisik mereka juga beberapa takut jatuh karena kondisi tulang dan lain sebagainya. Ya sehingga mereka juga seringkali memiliki perasaan kehilangan, kesepian. Anak-anak udah besar semua, punya kesibukan sendiri-sendiri, tantangan di pekerjaan, apalagi kalau mereka menikah, punya kesibukan sendiri, anak, keluarga dan lain sebagainya. Nah tantangan yang dihadapi adalah, saya udah pernah bahas ini sih Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya hanya sedikit ya, itu ada istilah itu myopia aging ya, itu mendekat memasuki usia 50 ke atas. Anda dan saya itu di dalam psikologi di usia tua itu dilihat ada myopia aging ya. Ya itu realitas yang orang yang usia 50 tahun ke atas itu sering kali, coba cek bener nggak ya. Itu kalau ngomong sama mereka itu sangat membanggakan masa lalunya itu luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu miopia. Enggak, itu tetangga gua bukan gua gitu ya. Itu edak gua bukan gua ya kira-kira ya. Jadi kalau ngomong sama mereka selalu anak-anak milenial tuh juga susah ya untuk masuk ke kita karena bilang, gini aja kamu nggak bisa gitu ya. Mama dulu, sudah lah mereka udah kecapean. Oke, gitu ya kira-kira. Jalan itu pergi ke sekolah
2 kilo gitu ya kira-kira. Nggak ada itu menyesal. Kalau marah atau komplain, opungmu bilang nggak usah sekolah aja. Wah ya langsung, terus anak-anak pikir dengerin. Itu membanggakan masa lalu ya. Dulu saya manajer selama berapa tahun? 40 tahun. Semua berjalan baik ya, bagus semua. Anak-anak sekarang sistem udah ada, tinggal masuk aja rewel luar biasa. Ya kadang-kadang tanpa kita sadari ya memang ya kebanggaan masa lalunya itu yang dibawa. Tapi itu kita membuat kehilangan dari anak-anak kita. Kita lupa bahwa anak-anak kita yang mungkin atau menantu kita yang umur 20, 30 tahun. Mereka nggak habis pikir, kita lupa bahwa waktu kita umur 20 tahun seimut-imut mereka, ya kita juga rewel, ya kita juga baper, ya kita juga moodnya moody naik turun. Jangan menghakimi mereka dengan cawanmu yang sekarang udah umur 60 tahun, gak nyambung, stres mereka ngomong sama kita ya gitu. Dulu mama ini ya, kira-kira pernah saya bilang, mama itu jalan hidup itu susah gini. Ya kan bukan salahku mama dulu hidup miskin gitu kira-kira ya. Seolah-olah kesusahan kita dulu harus anak itu yang menanggungnya sekarang kira-kira ya. Lalu sikap yang menuntut. Makanya jangan biasakan diri. Sudahlah saya udah tua, saya nggak bisa apa-apa, hati-hati lo ya. Jadilah sesuai imanmu lo ya. Sering-sering ngomong kayak gitu ya, saya nggak bisa apa-apa. Di dalam kalimat saya nggak bisa apa-apa itu ya tadi saya bilang. Sekarang bagi waktu kamu untuk apa-apa dengan saya. Merawat saya, ajak saya jalan-jalan. Dulu mama nggak bisa jalan-jalan. Pikirannya papamu dulu gajinya berapa, mama kerja mati-matian untuk besarkan kamu. Jadi anak-anak itu seumur hidup harus bayar hutang sama kita. Ya karena kita terus menuntut sikap yang menuntut itu kebawa ya. Tantangan yang harus kita hadapi. Dan hati-hati waktu kita masuk usia tua itu di myopia aging itu disebutkan 50 tahun ke atas, cek diri kita baik-baik ya. Itu mentalitas yang maafkan ya, ibu-ibu saya harus ngomong apa adanya. Sangat suka itu dipuji. Nah kamu dan saya persiapkan diri baik-baik. Lah kalau kamu dan saya punya orang tua, ya saya udah gak ada lagi orang tua ya. Dan kalau kamu punya orang tua, entah itu mertua, keluarga yang ada di rumah. Mereka itu sangat suka kalau kita ngomong sama mereka itu kan dipuji ya. Ya dipuji. Lah misalnya aduh luar biasa sekali ini opung ya. Misalnya. Ya memang kita lihat kulitnya itu mungkin kenceng atau baik. Tapi saudara itu memuji jangan terlalu lebay lah kira-kira gitu ya. Saudara jangan memperlakukan dia itu kayak anak-anak. Dunia itu mengatakan gini loh, makin tua orang itu udah kayak anak-anak. Tapi saudara gak boleh mengimani itu. Karena Alkitab itu berkata beda sekali. Itu memang polanya dunia. Makin kecil makin anak-anak dia. Memang in certain aspect tubuh memang seperti kayak anak-anak. Makin menciut, makin seperti anak-anak. Tapi secara mentalitas kamu tidak boleh perlakukan orang tuamu itu dengan mentalitas anak-anak. Ya dengan terus dipuji, maunya dipuji. Lihat ya anak-anak itu kan kadang-kadang kan teman saya tuh punya anak kecil tuh bayi tuh 9 bulan. Dia bilang ya dia sharing ya saya bukan mau judging gimana ya. Ini anakku dia tunjukkan videonya. Aduh cerdas sekali bu gitu. Oh ya. Dia puji anaknya karena anaknya cerdas itu maksudnya anaknya itu duduk makan itu sama sendok mama. Nah ambil apa itu bubur dilempar-lempar. Lalu mamanya that's a good boy. That's mommy's boy. Very genius. Kira-kira demikian. Oh ya dalam hati saya perasaan semua anak-anak sedunia umur 9 bulan tuh mama ya bisanya ngomongnya mama gitu loh. Ngelempar bubur itu kok cerdas itu loh gimana ya. Tapi that's it kan kita memang perlakukan anak kecil kayak gitu ya. Kamu bisa nggak lompat dari sana ke sini. Ayo bisa nggak lompat. Lalu dia lompat. Hebat kayak gitu kan. Ya memang kita terus puji anakku luar biasa keren banget kayak gitu ya. Bisa apa? Bisa lap ingus sendiri gitu kira-kira demikian. Ya dan memang seperti itu dan saudara hati-hati kita sendiri yang punya konsep makin tua orang tua saya makin jadi anak-anak tanpa kita sadari itu kita mengimani terus kata-kata itu dan kita memperlakukan dia seperti anak-anak.
Itu nggak biblical loh Bapak Ibu Saudara. Waktu saya persiapan bagian ini nggak ada loh Tuhan itu menyuruh kita perlakukan orang tua itu dan terus dia jadi anak-anak jadi bayi. Lalu memang secara fisik kan dia jadi kayak bayi, misal giginya kecak-kecak semua ya, misal ya, jadi sudah nggak boleh ketawa-ketawa loh ya, saya ini tersinggung loh ya, kita semua menuju di sana. Terus ya memang harus makanannya bayi, maksudnya makannya lembut ya, in certain aspek ya memang ada seperti itu. Tapi mental itu Tuhan gak pernah bilang loh, didiklah orang tuamu itu dengan mentalitas anak-anak yang terus minta dilayani. Anak-anak kan kayak gitu ya, susah dikit nangis, mamanya datang layani dia. Atau terus haus pujian. Kadang-kadang itu kita kalau menengok orang tua di panti jompo ya, pernah sih dulu alami, pujiannya itu sometimes berlebihan. Luar biasa ya, Oma ini luar biasa. Masih cantik, semangat, wah jalan kaki susah. Padahal omanya itu jalan kaki ya mungkin 20 tahun yang lalu. Saya bilang, oh ya Oma masih jalan tahun? Iya Bu, 20 tahun lalu. Sembarangan lu ngomongnya. Ya 20 tahun lalu saya kenal dia itu pelayanan. Ya tapi sekarang kan di kursi roda. Tapi ngerti ya. Tapi kadang itu kita itu ingin menyenangkan hati orang tua. Satu sisi tuh gak salah seluruhnya sih, masih average. Tapi kan kita di dalam Tuhan gak standar toh. Kita mendidik orang tua itu untuk lihat bahwa mama yang dipuji itu Tuhan. Tuhan itu baik sama hidup mama. Kan ada jemaat di tempat ini, oh mama saya kayak gitu Bu. Tapi adiknya bilang, gak gitu lah Dak gitu ya. Kenapa? Kalimat pertama itu, Bu seluruh hidup saya itu pertolongan Tuhan. Itu cuman 5 detik pertama. Pertolongan Tuhan. Karena waktu saya muda, bla 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 bla, kagak ada Tuhannya saudara ya. Begini bapaknya dulu sakit, saya ini nggak ada pembantu, saya ini waktu saya masih di Medan itu ya, saya begini panjang. Loh Tuhannya di mana? Di depan. Pokoknya kalimat pembuka awal ya, hal-hal demikian. Maka sikap yang dipuji-puji tidak loh. Kalau kita punya orang tua, ajar orang tua untuk tidak haus pujian seperti itu. Justru mengajak mereka untuk lihat Papa Tuhan baik. Terus Papa Tuhan baik. Bukan Papa yang baik. Bukan saya juga yang baik. Saya bisa rawat Papa, bukan saya yang baik. Sehingga orang tuamu itu terus melihat diarahkan kepada Tuhan. Bukan diarahkan kepada dirinya. Lama-lama kalau saudara perlakukan orang tua kayak gitu, saudara kasih makan sama kedagingannya. Ngerti maksud saya ya? Sehingga makin tua dia menjadi raja yang bertahta di singgasananya. Maafkan dengan segala kelemahan dan mungkin kepikunannya dan menuntut orang lain untuk bersimpuh di bawah kakinya. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi saudara tidak demikian. Jadi Tuhan baik loh Papa, Tuhan. Lalu kalau saudara bisa ajak jalan-jalan, bisa beli makan ini, itu Tuhan baik sama kita loh Pak. Kasih rezeki ini, kita bisa makan, bisa ini, itu terus ya. Yang jadi bukan dia yang dipuji. Lalu menghabiskan waktu semata. Hidup itu seperti pemborosan waktu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tantangannya kayak doing nothing. Saudara nggak biasa kan? Saudara yang punya orang tua yang seperti itu, jangan putus asa berdoa untuk orang tuamu. Karena kamu lebih bisa berdoa untuk dia. Menghabiskan waktu untuk yang nggak penting-penting. Misal ya, nggak semua orang loh seperti Opung Lukas, Opung Irma membawa kawanan rekan-rekannya di usia indah untuk mau PA. Nggak semua loh. Kebanyakan orang tua maaf ya, menyibukkan diri yang nggak penting-penting itu loh. Ya ngatur ini, nata ini semua di rumah. Kita bilang ya ilah kemarin baru ditata. Ya ini misal saya kadang-kadang perhatiin. Ini remason fix semua di atas sebelah sini ya. Masih ada gak remason tuh ya? Gak ada ya. Kira-kira balsam cap lang atau cap tiger whatever di sini. Besok cap tiger yang di bawah naik ke atas. Yang ini turun ke bawah. Terus ngurusin yang kita pikir-pikir. Aduh gak penting banget. Loh sudah biarin aja. Biar mama cari kesibukan. Maksudnya gitu ya. Lalu melap apa? Melap semua daun di rumah satu-satu. Kayaknya gak perlu tua. Apri sudah begitu deh. Gitu. Maaf Apri satu. Kadang-kadang kita pikirin. Ye kagak mining banget. Misalnya ya. Satu demi satu gitu ya. Kenapa? Ada tai lalatnya. Ada perasaan. Sama loh, emang ini modelnya kayak gitu Pri, misal gitu. Enggak, lalu dilap sampai mengkilat. Lalu kenapa? Biarin aja. Biar mama sih sibuk. Kita yang harus bertobat. Kita harus berdoa sampai akhir tahun. Aku berdoa Tuhan.
Aku minta supaya mamaku punya kerinduan untuk baca Alkitab atau datang ke gereja. Ini doa sudah pasti sesuai kehendak Tuhan. Jangan takut berdoa begini. Kamu dan saya tidak minta kaya, tidak minta lain-lainnya. Ini pasti sesuai kehendak Tuhan. Berdoalah, konsistenlah, mintalah jiwa itu kepada Tuhan. Ya, aku bersyukur lahir dari rahimnya Tuhan. Tapi aku minta mamaku menghabiskan usia Tuhan itu dengan bermakna. Seperti orang tuh maafkan ya, pemborosan waktu, menghabiskan waktu, nggak tahu. Ada juga oma itu kerjaannya jalan-jalan dari satu diskon ke diskon lain, jalan-jalan. Ya, dan nggak, kayaknya kata ibu-ibu, saya nggak perlu tua deh Bu, saya juga udah begitu sekarang gitu ya. Hati-hati itu membentuk habit di hidupmu. Kadang itu yang dibeli-beli ya, kadang-kadang mereka sharing. Itu tagnya itu aja belum dicabut Bu, udah beli baru, harganya itu lo belum dicabut. Jadi kita tuh sampai punya lemari khusus di mana tagnya itu ada. Siapa yang ulang tahun, anak keberapa, usia berapa. Oh anak kecil, bagian bawah, itu keluar gitu. Ya mama pernah, yang ulang tahun siapa, bapak-bapak, batik. Oh itu sebelah sini batik. Kira ada tagnya semua. Belum karena apa? Menikmati jalan-jalan, that's it, seperti itu. Nah kayak kita harus berdoa ya, orang tua kita, karena kasihan Bapak Ibu Saudara. Tidak semua mendapat berkat, misal seperti beberapa opung di sini dan opung Priscilla, Boru yang terakhir almarhum tuh menikmati masa-masa sedemikian. Tidak semua melewati seperti itu. Kita berhutang pada Tuhan. Orang tua kita tuh kalau panjang umur kita berhutang pada Tuhan. Kenapa nih dia bisa panjang umur di tengah-tengah keluarga saya? Ada apa? Apa yang Tuhan mau dalam hidup dia? Jadi tidak boleh hanya menghabiskan waktu semata. Ya udah, habis gitu bikin dia capek, jalan-jalan keliling-keliling mall supaya apa tidurnya nyenyak, bertobat kamu ya. Lalu pandangan Alkitab tentang masa tua. Alkitab itu jujur Bapak Ibu Saudara, ada realitas. Memang masa tua itu ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangannya. Alkitab tidak apa itu ya, seperti kalimat-kalimat yang romantis, yang semua indah, masa tua indah, enggak. Alkitab itu beritahu ini, dan itu cuma satu ayat di dalam Alkitab yang memberitahu penderitaan masa tua, cuma satu ayat loh. Dan orang muda waktu baca itu takutnya luar biasa. Ya kan ayat yang sering kali dibacakan, awal tahun, ulang tahun, akhir tahun, orang meninggal. Siapapun ulang tahun, terutama orang-orang yang tua, suka banget bahasa ini kan. Ya coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 80 tahun. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Memang Alkitab jujur. Alkitab membuka realitas. Kalau kamu menjadi hidup tua, kita hidup di planet bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Nggak harus jadi tua, sudah ada penyakit, penderitaan. Anak umur 10 tahun bisa meninggal karena kanker darah. Ya that's it, dunia ini udah polluted, hidup kita udah jatuh dalam dosa. Kita nggak makin cantik, panjang umur, nggak mati-mati, enggak. Adam Hawa sudah diusir dari Taman Eden sehingga mereka nggak bisa makan buah kehidupan yang ada di sana selain buah pengetahuan baik dan jahat. Itu berkat Tuhan, diusir. Bagaimana kalau mereka sudah berdosa, ambil lagi buah kehidupan. Udah berdosa, panjang umur, nggak mati-mati. Berapa sengsara hidup kayak begitu. Ya, nah Alkitab katakan ada pergumulan 80 tahun. Jadi Alkitab membukakan itu Bapak Ibu Saudara, sehingga memang badan kita makin sakit, tubuh kita terbatas, kita belajar bergantung kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada saudara seiman. Ya kita minta mereka doakan kita, ada hal demikian, tapi jangan takut. Ya saya melihat dari ada satu tafsiran katakan cuman satu ayat ini yang berbicara sepertinya negatif tentang masa tua. Tetapi jauh lebih banyak penghiburan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang usia tua. Karena apa? Karena Alkitab juga bilang ya, Paulus itu bukakan bahwa hidup kita itu ada tubuh jasmani dan tubuh rohani. Ya, ada yang jasmani, ada yang batinia. Seumur hidup kita kasih makan yang jasmani itu luar biasa. Dengan vitamin, dengan kolagen, gak boleh kelihatan tua dan lain sebagainya. Wah jasmani itu kita takut sekali kita isi.
Lah kamu tubuh batiniamu kamu isi dengan apa? Paulus pernah katakan apa? Kami ini tidak tawar hati. Tubuh manusia kami itu semakin merosot. Lahiria kami itu makin merosot. Coba satu orang ibu baca untuk kita. Yang tidak berkacamata. 1, 2, 3. Mel yang semua yang tidak berkacamata. 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab kami tidak tawar hati. Meskipun semakin merosot. Namun ya, Alkitab itu katakan satu prinsip, fisik kamu makin merosot, tapi jangan lupa loh, manusia batinnya kamu itu diperbaharui, renew, terus baharui, di-upgrade dari hari ke hari. Yang ini udah gak bisa diperbarui lagi. Terus kita mau mati-matian berusaha botok sana sini, apapun gak bisa. Ada masanya itu akan terus degradasi ke bawah. Tapi manusia batinnya kamu itu loh Tuhan perbaharui setiap hari. Celaka kalau sudah jasmani itu merosot, batinnya ikut merosot. Aduh. Kiranya Tuhan beranugerah kalau kita boleh panjang umur. Jangan sampai kita hidup di dalam kondisi seperti ini. Kita akan membuat anak-anak, keluarga, menantu, cucu cicit kita itu urai air mata ya untuk merawat kita ya. Seperti satu orang bilang, Bu saya 8 tahun, saya ke rumah sakit ditanya ama itu oma, nenek mau didoakan apa? Terus ada selantu, doakan panjang umur. Saudara tahu cucunya bilang, pendetanya bingung. Saya bilang ini bercanda bagaimana? Beneran. Ya. Oh cicit bukan cucunya. Cicitnya karena murid KTB dari anaknya ya. Ya, karena dia cerita, oh ama itu lupa, beberapa hal lupa, kita lupa atau apa. Tapi kalau uang ya beda 1.000, 2.000 nggak bisa lupa ya. Susternya beli bubur di depan kurang 1.000 sama susternya main, udah ambil aja bang, balik itu ditagih kurang 1.000 kira-kira. Susternya akhirnya ngeluarin dari uangnya kayak gitu ya kira-kira. Aduh ya ada lah yang fun seperti itu, lucu-lucu seperti itu. Tapi kita akan melihat bahwa 2 Korintus lalu ayat lanjutnya ya lewat 4:17 dilewati, lalu 18 kita baca sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara terus memperhatikan apa yang kelihatan kerutnya, kelihatan tuanya, kelihatan bopengnya, kelihatan terus seperti itu. Aduh, cara pandang kita itu cara pandang yang tidak melihat kepada kekekalan. Tapi aku mengarahkan kepada yang tidak kelihatan. Dan jujur Anda dan saya seringkali ceroboh sama yang gak kelihatan. Ya kan? Sederhana ya, anak saya kalau saya ganti baju cepet-cepet dia langsung bilang, ada tamu ya Ma? Kenapa? Karena kalau nggak ada tamu mamanya sembarangan. Kenapa? Nggak kelihatan. Ya celana pendek, dasteran, duduk gitu. Kita sama segala sesuatu yang dilihat orang. Kita mati-matian. How do I look? Dunia lihat saya apa ya? Yang nggak kelihatan, yang orang lain nggak kelihatan. Seringkali kita itu careless, ceroboh. Nah, Alkitab katakan gak bisa seperti demikian. Nah Bapak Ibu lihat ya. Lalu pandangan Alkitab. Oh Alkitab itu beri pandangan janji berkat Tuhan bagi umat pilihan itu luar biasa. Ya kita lihat Kejadian itu Tuhan bilang sama Abraham ya. Kamu itu diberkati dengan janji keturunan dan tanah. Dan usiamu lanjut. Itu Tuhan bilang di dalam Kejadian 15 ayat 12. Tapi kita kan juga lihat ya Keluaran itu dari 10 perintah. Perintah ke-10 untuk ketaatan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu blessing, berkat. Kamu mentaati Tuhan, saya beri kamu panjang umur. Efesus itu berikan pengertian dari ayat ini. Supaya kamu lanjut umurmu dan berbahagia. Ada orang panjang umur gak berbahagia. Efesus tambahkan. Kamu bukan cuman panjang umur loh. Efesus bilang ya janji berkat ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu hai anak-anak. Kamu dipanjangkan umurmu dan berbahagia. Banyak orang panjang umur tidak berbahagia loh Bapak Ibu Saudara. Bolak-balik cepet mati. Bolak-balik cari perhatian ya. Ada orang itu sengaja. Mama itu infusnya ditarik.
jatuh, tapi masih sempat manggil suster coba ya. Panggil suster, susternya jatuh, sebanyak drama gitu loh. Supaya apa? Panggil anak-anakku. Kenapa opung gitu ya. Terus dibilangin apa itu, infusnya jatuh. Kata susternya, nggak perlu panggil anak-anak, sudah bisa diperbaiki kok gitu ya. Nggak berapa lama kemudian bantalnya jatuh dan susternya bilang dia juga mau menjatuhkan dirinya. Serem banget ya. Serem banget hidup seperti ini. Aduh, mungkin dia juga bosan, capek, atau mungkin cari perhatian anak-anaknya, atau bisa jadi memang anak-anaknya kurang perhatian. Tapi kita nggak mau loh hidup orang tua kita atau kita menuju masa tua dengan hidup yang misery seperti demikian. Alkitab beri kita itu apa? Janji berkat ya bagi umat pilihan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ulangan 30 ayat 20 bersama-sama. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal ya, berkat ya. Tuhan mengatakan hatimu berpaut kepadanya sebab berarti hidupmu dan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Itu diberikan untuk semua keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita baca Mazmur ini. Indah sekali ya. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Luar biasa ya 14-15. Perhatikan ayat 16. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan. Panjang umur akan aku beri kekenyangan kepada dia. Dia bukan cuma diluputkan dari musuh-musuhnya. Dia bukan cuma dibentengi. Dia diberikan anugerah luar biasa. Ya, dia kukenyangkan dengan panjang umur dan dia melihat keselamatan dari Tuhan. Lebih banyak ya ayat-ayat yang Tuhan berikan itu berkat loh. Orang bisa panjang umur itu berkat ya. Baca semua 1, 2, 3. Ya, kalau Bapak Ibu buka di dalam Amsal 3 ayat 16, Alkitab bilang apa? Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya lalu apa? Kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Jadi umur panjang Tuhan berikan di tangan kanan, lebih melampaui kehormatan dan kekayaan. Waduh, kalau saya waktu persiapan bagian ini saya bilang, ada satu ayat Tuhan yang bikin kita itu takut masuk usia tua. Tapi jauh lebih banyak ayat-ayat yang Tuhan berikan untuk memberikan ketenangan, damai sejahtera, pemeliharaan, janji berkat kepada siapa yang lewat umur tua. Panjang umur diberikan, lanjut usia. Bukan cuma lanjut usia, kamu diberikan damai sejahtera juga ditambahkan kepadamu. Kita aminkan Tuhan. Kalau aku boleh panjang umur, biarlah aku boleh menghidupi ayat ini. Menghidupinya kapan? Saudara harus menabur mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang menjadi orang yang mempersiapkan masuk di dalam usia senja. Kenapa? Karena pandangan Alkitab tentang masa tua itu dipakai Tuhan loh untuk menggenapi rencana Allah. Memang Alkitab bicara Joseph itu muda, Yusuf muda, Daud muda. Alkitab bilang tokoh-tokoh itu Daniel dipakai Tuhan usia muda, Samuel usia muda. Tapi jangan salah, jauh lebih banyak juga Tuhan memakai orang-orang di usia tua. Siapa saja? Kok angguk-angguk kepala? Siapa? Abraham di usia tua. Sarah di usia sudah mati haid, pengharapan mereka. Apalagi? Siapa lagi? Ayo ibu-ibu. Siapa? Musa di usia tua. Siapa lagi? Musa usia tua. Yosua itu di usia tua dia. Musa dia waktu 80 tahun ya. Tuhan izinkan dia di usia tua. Siapa lagi? Ishak di usia tua.
Ya, dengan Ribka punya anak, 20 tahun mereka nggak punya anak. Lalu siapa? Yakub di usia tua dia. Lalu masuk siapa lagi? Ayub, ya di usia tua dia. Anak-anaknya sudah besar di usia tua dia, dilanjut umurnya. Lalu siapa lagi? Bapak Saudara, siapa lagi? Zakaria, Elisabet. Siapa lagi? Siapa lagi? Yohanes umur 90 tahun. Ya Tuhan izinkan dia menulis wahyu, menulis surat-surat yang penting sekali ketika yang lain sudah mati-martir. Usia tua siapa? Simeon, Hana. Sebelum tua lu udah gaya-gaya berasa tua. Yang mana ya Bu? Yang mana? Banyak banget. Bisa sebutkan hampir 10 bukan tadi? Orang-orang tua di mana Tuhan menggenapkan rencananya di usia tua. Sehingga apa? Saudara nggak bisa punya konsep itu. Sudah tua, sudah selesai semua. Ini waktunya istirahat. Kita hanya berani bilang istirahat kalau Tuhan yang suruh kita istirahat. Selama kita masih bisa bergerak, kalau nggak bisa bergerak, duduk. Tangan kita masih bisa gerak, tulis. Kalau tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, mulut masih bisa berdoa. Ya. Kalau mulut bukan sudah nggak bisa berdoa, telinga masih bisa dengar, mata masih bisa melihat, hatimu pun masih bisa berdoa. Jangan istirahat sebelum Tuhan izinkan kamu istirahat. Jangan-jangan nanti kamu di pensiun Tuhan dini, lebih susah loh kira-kira ya. Pak Tong itu kan punya harapan sampai di atas mimbar, doa dia terakhir, sampai nafas terakhir kalau boleh, itu harapan dia ya. Dipakai masih bisa berkhotbah atau masih bisa melayani Tuhan. Itu hati luar biasa. Setiap orang tua, saudara perhatikan ya, yang punya hati itu Tuhan punya rencana apa dalam hidup saya. Itu limpah loh saudara. Ada orang yang bilang, saya sudah buat ini Tuhan. Sudah begini, sudah begini, sudah begini. Mandek hidupnya. Ingat ya, kita semua gereja Tuhan juga berhenti untuk pikir, kami sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Sebentar lagi mati. Tapi kalau kita punya konsep, Tuhan, gerejamu ini, kami belum ini loh Tuhan. Belum mengerjakan pekerjaan ini loh Tuhan. Belum ini, belum buat ini loh sama Tuhan. Belum jangkau jiwa anak-anak lebih banyak. Belum ini loh Tuhan. Itu gereja diberkati loh. Sangat diberkati. Hamba Tuhannya, jemaatnya. Tuhan, saya belum kerjakan ini untuk Tuhan. Bolehkah Tuhan? Itu orang tua yang selalu punya konsep, gak mungkin saya Tuhan desain itu jadi tua cuma duduk-duduk manis dengerin drakor Korea ini, nggak mungkin. Memang yang 2 minggu lalu kan saya tampilkan video Tuhan itu kasih perempuan air mata lebih banyak toh daripada bapak-bapak ya. Tuhan beri bapak-bapak itu kan irit air matanya karena didesain nggak boleh keluar air mata. Tapi saya juga bilang sama ibu itu ya, memang Tuhan itu berikan produksi air mata lebih banyak. Tapi kenapa air matamu itu kamu habiskan sia-sia dengan menangisi tokoh-tokoh di drakor itu loh. Ngapain? Itulah Pak Ayah ya, itu ibu-ibu tuh kalau nangis itu nonton drakor whatever lah. Entah itu Turki kek, entah itu Spanyol, itu si Fernando dan Alejandra whatever. Atau yang Korea itu bisa sampai kejar-kejar. Sampai gitu-gitu saudara. Nangis. Lalu seri selanjutnya. Sambil dulangin anak sambil nangis-nangis gitu ya kira. Itu kan ada YouTube itu TikTok lucu ya. Mama itu lihat itu. Anaknya masih bayi umur 1 tahun lihat mamanya nangis. Lihat mamanya nangis. Apa yang dilakukan anaknya? Dia ambil pampersnya lalu tutup mata mamanya. Pernah lihat gak? Ya, mungkin dia tuh ya pernah lihat ya, dia tuh bingung lihat mamanya itu keluar air mata terus, kok nggak berhenti kan? Ada air maaf ya, yang di bawah itu yang bisa diberhentiin pakai ini pampers, dia langsung ambil pampers itu tutup mata mamanya usap-usap gitu ya. Saya lihat itu kok, ya jangan sia-siakan lah air matamu tuh. Kau pakai percuma itu untuk menangisi orang-orang yang kau nggak kenal gitu ya kira-kira ya. Terus Bu Mercy, dia sebutkan siapa itu ya, Gong Hara atau siapa itu, meninggal loh Bu, katanya dia bunuh diri. Lalu sadness for Gong Hara atau apa itu namanya kalau saya nggak salah.
Saya bilang, gila, nangisnya yang di Korea lu tangisi ya. Jiwa-jiwa mungkin mama mulu gak tangisi, siapa kanan kirimu itu loh gak kamu tangisi yang sebelah sana. Kamu itu ya produksi air mata paling banyak, sia-sia gitu ya kira-kira ya. Tangisilah jiwa-jiwa, tangisilah pekerjaan Tuhan. Tangisilah ada banyak di gerejamu orang yang belum bertobat. Keluarga kita yang belum bertobat. Ya tangisilah pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang gak mau melayani Tuhan. Ada banyak yang perlu keluar dari air mata kita. Tuhan itu memakai dan menggenapi rencana justru pada waktu orang itu tua. Jadi berdoalah, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya jadi tua. Itu tadi kan siapa dengan kesederhanaannya Opung, Priscilla, Mama, Ibu Lilit sharingkan. Saya punya misi. Kan kita kadang underestimate orang ya. Yelah Opung, misi apa gitu ya. Dimandiin juga dimandiin, di kursi roda misi apa. Kita itu orang tua itu, kita orang rasa muda itu menghina yang tua-tua. Misi apa lu? Tapi jangan hinakan mereka lu. Waktu usia tua hatimu terarah kepada Tuhan. Tuhan itu berkati itu limpah-limpah. Saya percayakan ini kepada kamu. Saya percayakan ini misinya bagi dia. Menurut kita tuh sepele. Ya misinya kalau boleh lihat sharingnya. Ya jadi berkat buat anak cucunya. Ya jadi berkat buat anak cucunya melihat bahwa jangan takut jadi tua. Belajar bergantung sama Tuhan. Tuhan sediakan orang-orang itu untuk merawat, mengasihi kamu. Jangan takut. Ya jangan pragmatis hidup itu, belajar beriman. Ya dan melihat janji, ya memang misinya jangan tertawakan. Saya punya misi yang tadi Bulit bilang. Kita bilang kamu tuh misi kemana? Emang misionaris ya pergi kemana? PI enggak, ya duduk di kursinya, dilayanin orang. Ya misinya seperti itu. Jadi alat peraga kasih karunia tuh Tuhan. Maka saudara akan lihat ya, pemeliharaan Allah itu nyata. Pemeliharaan Allah itu nyata di masa tua. Ini ayat yang sering kita nyanyikan ya. Apa tuh? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai rambutmu aku menggendong. Ingat, pegang ini Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang begini ya. Aduh anak saya cuma satu. Aduh saya nggak punya anak. Aduh enak kamu punya anak banyak. Hari tua kamu sudah ada jaminan anak-anak yang rawat kamu. Enggak selalu Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri saksi mata melihat. Ada orang punya banyak anak. Bisa dia rawat orang tuanya? Enggak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri merasakannya. Ya itu entah merawat orang tua atau merawat mertua saya. Saya menemukan anak itu bisa banyak alasan tipu sana sini hanya supaya melepaskan waktu tidak merawat orang tuanya. Enggak tentu. Ada orang itu yang tidak punya keluarga. Wah betul-betul janji Tuhan itu. Sampai masa tua kamu. Enggak ada. Tuhan itu berhutang sama kita. Enggak ada. Tuhan berkati, Tuhan balaskan. Aku akan menggendong kamu. Banyak anak-anak itu rebutan harta kita. Anak-anak itu melempar kita. Ayo jemput mama dong. Aku waktunya ini. Kamu giliran. Loh kan masih 1 hari bang, gak bisa. Kan yang bulan lalu aku udah extend sampai 2 hari rawat mama. Sekarang kamu, kayak gitu menyedihkan sekali, gak tentu. Tapi Tuhan kasih janji, ada pemeliharaan. Pegang di masa tua. Oke, bolehkah 50 tahun ke atas baca 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 22 sampai 25. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Kita aminkan. Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah lihat satu kali anak-anak Tuhan itu meminta-minta roti. Kalau kau hidup sungguh-sungguh melekat, kalau kau seperti pohon yang ditanam di pinggiran air di lingkaran bait Allah, kalau hatimu sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, jamin tidak ada orang yang cinta Tuhan, hidup masa tuanya tuh jadi pengemis, mengemis-ngemis. Saya nggak bilang semua pengemis itu nggak cinta Tuhan.
Bukan itu poinnya. Tapi Tuhan janji hal itu demikian. Tuhan akan kirimkan burung gagak. Tuhan akan kirimkan entah siapapun cara. Saya sendiri melihat luar biasa ya. Bahkan saya sendiri punya seorang teman, bukan sahabat ya. Bagaimana anak-anaknya bolak-balik masukkan dia ke panti jompo. Sampai tulis kalau mama meninggal atau apa-apa boleh kuburkan, jangan hubungi saya. Karena mungkin saya di luar kota bla bla bla. Saya sendiri punya kesibukan seringkali ke luar negeri dan lain sebagainya. Yang merawat ibu ini adalah apa? Teman saya itu Bapak Ibu Saudara. Dibawa ke rumah, anak-anaknya harus panggil dia itu apa? Yeye, panggil apa itu? Nenek. Ama, panggilnya itu semua harus panggil. Dia sampai cucur air mata ya. Dan anak-anak cicitnya memang baik-baik. Dan saya melihat luar biasa. Ada saja caranya Tuhan untuk memelihara kita. Kita nggak tahu hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat itu janji Tuhan ya. Maka sekarang kita akan lihat how to. Jadi bagaimana Bu Mercy, saya bisa melewati masa tua, masa indah itu di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lupa kita sampai masa tua pun harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bolehkah dengan hormat semua yang usia 65 tahun ke atas yang baca? Tulisannya Opung masih kelihatan gak ya? Sampai sana. Kurang besar ya? Kurang besar ya? Nggak kelihatan ya? Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Saya pikir saya juga tadi tulisannya masih terlalu kecil ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 92 ayat 12 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Indah ya. Jangan Anda itu berpikir saya nggak perlu bertumbuh. Saya sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Stop, ini sekarang saya bukan bertumbuh tapi dihibur, dilayani. Enggak, kita bertumbuh. Saya bisa apa lagi? Saya punya itu teman doakan ya. Tante kepingin sekali bisa belajar bahasa Inggris dan satu lagi bahasa Mandarin. Doakan ya. Waduh luar biasa. Dia ikut, dia cari, suruh cucunya untuk lihat bimbing dia untuk bisa bahasa Mandarin. Inggris dia lebih bisa. Saya lihat itu hal, ini orang mau bertumbuh ya. Ini orang nggak mau pakai otaknya itu untuk ya udahlah saya nggak bisa apa-apa, ini masanya saya jalan-jalan dihibur. Alkitab gambarkan orang tua itu seperti apa? Seperti pohon korma yang ditanam. Seperti ditanam bukan di luar tapi di tepi pelataran bait Tuhan ya. Keluarkan ya, bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun dia berhenti berbuah. Enggak, pada masa tua pun dia masih berbuah. Gemuk dan segar teori Tuhan. Bohonglah Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan bukan penipu. Ya, ini firman Tuhan. Masa sih Tuhan, gimana jadi gemuk dan segar? Memang orang tua rata-rata gemuk Tuhan. Tapi enggak, ini bukan bicara mengenai masalah fisik ya. Tapi Alkitab katakan dia akan menjadi segar, gemuk. Supaya apa? Menikmati untuk dirinya. Mati-matian, mama mau sehat, mau gemuk. Kenapa? Karena mau jalan-jalan keluar negeri. Bukan, menjadi sehat dan gemuk, segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ini orang yang masa tuanya punya rencana. Kalau saya Tuhan izinkan jadi tua ya Tuhan. Izinkan aku menikmati tua. Menjadi gemuk segar seperti pohon yang ditanam. Supaya lewat mulutku menceritakan kebaikan Tuhan. Berhenti menceritakan kebaikan dirimu. Berhenti. Kamu gak bertumbuh. Waktu mama seumur kamu. Berhenti yang kayak gitu ya. Mulai dikurangi dari sekarang ya. Tahan mulut kita. Waktu adakah Tuhan di sana? Jangan sampai kita tuh terlalu besar sehingga anakmu itu gak bisa melihat Tuhan. Ya, untuk apa Tuhan aku jadi gemuk dan segar? Untuk menceritakan bahwa dia itu gunung batuku. Dan Tuhan tidak pernah curang memperlakukan kita. Ini jadi janji iman kita. Maka kedua ya, kecintaan akan firman Tuhan. Saudara tetap bertumbuh. Saudara masa tua itu pikir Tuhan, saya mau baca buku apa lagi ya Tuhan. Saya sudah baca Alkitab selesai 3-4 kali. Apalagi ya Tuhan? Buku apa lagi ya Tuhan? Saya mesti buat jurnal. Saya bisa apa lagi? Saudara punya hati itu untuk
bertumbuh, keluar, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Kedua, kecintaan akan firman. Ini nggak bisa ditawar Bapak Ibu Saudara. Tanpa firman, nggak ada iman yang sejati, omong kosong. Saya terharu ya, itu pembantunya yang merawat Opung itu kan, Opung kadang-kadang karena fisik lemah, udah capek, maunya tidur kan. Tetapi dia agak memaksa. Lah dari dipaksa akhirnya rela kan. Paksa rela, rela paksa. Karena apa? Kamu dan saya itu perlu dipaksa untuk rela. Dan perlu rela untuk dipaksa. Itu terus berkaitan. Kamu dan saya seringkali demikian kok untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sesuatu yang karena dipaksa akhirnya rela. Jadinya habit. Jadi akhirnya nggak mau tidur. Sebelum apa? Baca satu ayat saja. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya semua yang menabur dengan itu saudara. Nggak ada yang sia-sia. Tuhan berkati. Isilah pikiranmu ini dengan pikiran firman Kristus. Jangan bicarain orang. Jangan bicarain kejelekan orang. Jangan bicarain kejelekan anak cucumu. Orang lain. Yang menantumu dan lain sebagainya. Tuhan berilah aku kecintaan akan firman. Mulai dari kapan? Sekarang. Baca 2 ayat, 3 ayat. Terus seperti demikian. Ya kita membiasakan diri menjadi tua demikian. Ini juga gak kalah pentingnya Bapak Ibu. Kita makin tua, minta Tuhan. Aku makin rendah hati. Dan kedua itu berani melepas. 2 itu susah. Karena apa? Makin tua, makin banyak pengalamanmu kan. Sehingga kadang kalau orang tua ketemu orang muda itu kepinginannya nasehatin mulu. Ya, kepinginannya apa? Memberikan itu solving problem. Gini loh, menasehati orang. Kadang-kadang itu nggak perlu ya. Kepada orang-orang yang lebih muda itu mereka membutuhkan itu didengar. Atau bahkan didoakan. Ya, mereka membutuhkan mata kita tuh dengerin. Oh gitu ya nak. Kadang kan kita itu gap dengan anak-anak kita. Gini loh. Gini loh nih kita. Mamamu ini ya pernah ngalamin seperti kamu. Bahkan lebih susah dari kamu. Mulai gitu ya. Mulai. Kalau kamu itu dosenmu cuma satu. Mamamu ini ya. Seluruh dosen gak suka sama mama. Lebay. Gitu aja susah. Jadi caranya 1, 2, 3. Solving problem kan. Sudah ini jalan keluarnya. Ya kadang-kadang kita tuh bilang sama orang, saya pernah bilang pada jemaat. Ya nanti saya doain kamu ya. Tuhan ingatkan, stop Mercy. Dia gak perlu kamu doakan. Masa sih ada orang gak perlu didoakan Tuhan? Karena yang dia perlukan itu didengar. Yang dia perlukan tuh lihat wajah hamba Tuhannya itu, lihat dia. Gak kasih saran apa-apa. Gitu ya. Tenang. Jangan langsung kepikir ingin keluar dari ruanganmu. Karena di depan itu Bu Dina sudah bilang, Bu Mercy. Gitu ya. Mau ngomong lagi, ngerti mau saya. Saking sibuknya mau ngerjain ini dan itu. Sampai kamu itu relasi dengan orang itu dangkal, cetek. Ya, cuman solving problem ya. Belajar untuk rendah hati Bapak Ibu Saudara. Ya karena godaannya itu kita membanggakan masa lalu kita. Kita membanggakan bahwa kalau dia datang kepada saya itu pasti dia kepingin jalan keluar. Langsung kita berikan solving problem. Enggak loh. Kita rendah hati ya. Kita jangan terus membicarakan kebaikan kita. Bicarakan kebaikan Tuhan. Dan keberanian untuk melepas. Sekarang kan Tuhan sudah latih kita. Beberapa Tuhan minta lepaskan suamimu karena dia bukan punyamu, ya kan? Bahkan ada yang lepaskan anakmu karena dia bukan punyamu, dia punya saya, gitu kan? Dan kita juga harus mengembalikan dong. Ini kan kita pinjem dari Tuhan. Sudah lewat 40 tahun nih, nggak bayar asuransinya. Tuhan bilang, saya minta balik ya kekuatan kamu ya. Berani nggak kita lepas? Kecantikan kamu saya minta balik ya. Tapi iman kamu tidak akan saya minta balik. Itu kekal selama-lamanya. Kesehatan kamu semua Bapak Ibu Saudara. Dan kita ya makin kita saya perhatikan makin kita tuh 50 tahun ke atas. Kita itu gak terlalu perlu banyak orang. Sahabat kita juga makin sedikit kan. Ya orang-orang itu aja yang paling mengenal diri kita. Kita gak perlu juga banyak drama kan. Ngerti maksud saya? Kita gak perlu banyak drama dan gak perlu untuk klarifikasi pada banyak orang. Gini loh, maksud saya itu tadi begini. Kamu jangan salah paham, aku itu begini. Kita tidak terlalu perlu itu ya. Kita makin tua, kita makin bilang, ya sudah kalau orang tahu kelemahan saya ya nggak apa-apa juga. Beda kan ya?
Wah, waktu kita masih sombong-sombongnya kalau orang salah ngerti kita telepon dia. Oh tadi kamu bilang apa? Kenapa saya pelit? Kok kamu tahu saya pelit? Siapa yang bilang saya pelit? Dari mana kamu tahu saya pelit? Udah dihakimin orang itu ya. Sekarang kita makin bilang, ya nggak apa-apa juga lah. Ya, saya perlu membuktikan apa? Saya nggak perlu untuk klarifikasi pada siapapun. No need drama. Ya saya nggak perlu buktikan apa-apa sama Tuhan. Dan memang terakhir sahabat Tuhan izinkan sahabat kita itu nggak banyak. Ya orang-orang yang tertentu yang mengenal kita, menerima kita. Kemudian sahabat kita ya suami kita, anak-anak kita. Akhirnya Tuhan ambil semua, kita sendirian sama Tuhan. Keberanian untuk melepas. Kalau enggak, seperti Bapak Ibu pernah, ibu-ibu yang pernah ikut ke panti jompo ya. Pernah dengerin kalimat-kalimat mereka yang penginjilan di panti jompo? Itu ada. Karena mereka tidak pernah dilatih melepas sejak mereka masih muda. Kalimatnya apa? Anakku ya, puhau. Gak hormat orang tua. Gak pernah nengok. Gak gini. Gak kasih ajak jalan-jalan. Gak ini. Sampai ada seorang suster bilang, Oma ini mau lo ngomong sama Bu Mercy. Memang kenapa Sus? 1 bulan gak ngomong apa-apa. Gak ngomong, dikasih makan gak keluar ngomong. Tapi saya bilang, tapi sekali ngomong sama saya Sus, kayak air bah. Isinya apa? Keluhan. Coba saudara. Setiap hari tuh kayak gak punya kekuatan. Untuk makan gak punya kekuatan. Ngomong gak? Opung, ama doa. Giliran mengeluh, semangat so. Tahu nggak, anak gua masih betulin giginya lagi. Itu begini, saya bilang ini, gile ya. Kita itu ya, kalau suruh berkeluh kesah, kayak dapat apa ya? Kayak baterainya itu langsung full, ya, full gitu. Tapi giliran bicara mengenai kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain, lowbat, gitu ya kira-kira. Nerd langsung sudah, nggak ada bahan ya. Ya hati-hati ya, kita bisa demikian. Kenapa? Karena kita tidak berani melepas. Latihlah mulai sekarang. Perjalanan melepas. Itu kemarin saya bilang, Ibu, ini Bu, doain ini Bu. Kenapa? Denger aja anaknya WA di San Francisco. Ma, aku gini. Langsung. Minggu itu dia cari tiket pesawat pergi ke anaknya ke sana. Anaknya kaget sampai malu. Ngapain mama kesini? Katanya demikian. Saya liatin dia. Kamu yang bertobat loh, kamu jangan merampas kesempatan anakmu bergantung sama Tuhan. Jangan merampas ya. Terus dia bilang, iya Bu, saya nggak bisa tidur kalau dengar anak saya berkeluh kesah kayak demikian ya. Ya itu ada salah satu contoh buruk di tengah-tengah contoh-contoh yang baik yang tadi sudah kita dengarkan sharingnya. Menunjukkan kasih setia Allah pada generasi selanjutnya. Semua kita ya, yang 50 tahun ke atas kita berdoa. Tuhan kalau aku panjang umur, pakailah otakku ini, pakailah mulutku bisa berdoa. Pakailah untuk apa? Menceritakan kebaikanmu kepada generasi yang selanjutnya. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Ya, kita tutup bagian ini. 1, 2, 3. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Semua baca. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Doa yang indah ya. Tuhan, aku kenal Engkau sejak masa kecil. Tetapi satu hal aku minta Tuhan, kalau sampai putih rambutku, Engkau jangan meninggalkan aku. Supaya apa? Supaya aku sehat, nyaman, hidup tua gak susah. Enggak. Jangan tinggalkan aku Tuhan, supaya aku masih ada kesempatan bercerita tentang kuasa-Mu kepada angkatan ini. Kepada anak-anakku, mungkin kepada cucu-cucuku, kepada anak mantuku Tuhan. Aku minta itu. Itu harusnya jadi doa kita sekarang saudara. Bukan doa supaya awet muda, sehat, gak sakit apa dan lain sebagainya. Bukan itu. Ini menjadi doa kita ya. Dan keperkasaan-Mu kepada orang yang akan datang. Next generation itu hidup yang betul-betul diberkati Tuhan di masa tua. Bapak Ibu nanti di rumah search itu ada orang pernah dengarkan gak? George Mueller. Seorang yang terkenal sebagai pendoa syafaat kan. Di dalam masa pelayanannya selama
50 tahun dia sudah melayani 10.000 orang anak. Yang terkenal dia mau kasih makan anak-anak panti asuhannya itu loh. 2.000 orang, gak ada satu roti pun. Dan Tuhan kirim roti itu luar biasa. George Muller pada waktu bertobat dia berdoa, Tuhan saya mau jadi misioneri, saya mau kabarkan Injil, saya mau mati martir untuk Engkau Tuhan, kirimkan saya. Tuhan gak jawab-jawab doanya, gak bisa-bisa jadi misioneri, entah ada saja halangannya. Justru Tuhan percayakan anak-anak panti asuhan. Dia jadi bapak panti asuhan, ngerawat anak-anak di panti asuhan. Sekian puluh tahun lewat, saudara, indah ya hidup George Muller. Saudara tinggal search di Google ya. Terkenal sebagai orang yang bergantung pada Tuhan. Dan anak-anak di panti asuhan diberkati lewat kehidupan doanya George Muller. Saudara tahu kapan dia jadi missionary? George Muller akhirnya jadi missionary enggak? Iya, kapan dia jadi missionary? Pada waktu dia umur 82 tahun. Loh, saya baca hidup dia itu Tuhan itu kan menjungkir balikkan ya. Gambaran saya, Tuhan, ya kalau muda itu misioneri Tuhan. Ya naik gunung turun gunung, zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil kayak kita sekarang. Naik kuda, naik apa itu? Naik apa itu kayak kereta yang ditarik kuda, perjalanan itu belasan hari, saudara. Hah? Orang sudah 82 tahun Tuhan kirim jadi misioneri, nggak salah. Mungkin dia bilang apa? Tuhan dulu aku ingin jadi misioneri. Bayangkan waktu badannya sehat jadi bapak asrama. Tuhan bilang kerjaannya doa. Lalu waktu tua kabarkan Injil. Ini kan dibalik kita. Dibalik kan. Lalu dia mati umur berapa? 93 tahun. Dengan Mazmur 21. Coba buka Mazmur 21 ya. Mazmur 21 itu indah ya. Ayat 4 sampai 5 ya. Ini ayat yang salah satu tulisan George Muller waktu dia 93 tahun ya. Mari kita baca ya. Mazmur 21 ayat 3 sampai 4. Ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bagus ya. Di usia tua justru Tuhan jawab doanya. Poin saya adalah apa? Berhenti berpikir usia tua gak bisa apa-apa. Ada orang yang dibalik hidupnya. Maksudnya logika saya gini ya, kalau sudah tua ya jadi bapak asrama. Bapak asrama kan kerjaannya ngurusin anak-anak, berdoa, kayak gitu kan. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya punya mujizat melampaui logika kamu. Waktu dia muda, dia belajar rendah hati. Kasih makan anak-anak panti asuhan. Kerjaannya tiap hari berdoa. Waktu dia tua, saya pakai tulangnya yang tua renta untuk kabarkan Injil. Itu luar biasa. Maka milikilah Tuhan punya misi apa dalam hidup saya. Pasti bukan untuk menangisi cerita-cerita yang gak penting yang saya lihat di TV. Tuhan mau saya apa? Lihat ini doanya Oswald Sanders. John Oswald Sanders. Salah satu bukunya yang terkenal itu buku-buku tentang leadership dan kepemimpinan rohani. Buku Saat Teduh dia yang bagus sekali. Saya baca waktu saya kuliah. Itu adalah My Utmost for His Highest. Cari buku itu Bapak Ibu Saudara. My Utmost for His Highest. Itu buku Saat Teduh tiap hari. Tapi baik. Dia belajar menulis paling produktif waktu apa? Waktu dia ulang tahun ke-70. Dia berdoa dengan kalimat ini. Ya doanya pada waktu dia umur 70 ya. Dia berdoa. Dia meninggal umur berapa ini dia? 992. Umur berapa? 89 tahun ya. Bener gak? 90 ya? 90 tahun ya dia meninggal. Waktu dia umur 70 tahun dia berdoa. Bu Lilit baca untuk kita. Bu Lilit baca ya, kelihatan Bu dari belakang. Oh God, my Father, don't let me waste my final years. Don't let me buy the American dream of retirement. Month after month of leisure and play and hobbies and passing around in the garage and
rearranging the furniture, and golfing, and fishing, and sitting, and watching television. Lord, please have mercy on me. Spare me this curse. Terjemahan sederhananya bagaimana ya? Doanya. Ibu Gesi bisa bantu nggak? Ibu gimana? Tuhan, aku minta padamu. Ya. Tidak membuang waktu. Tidak borosin waktuku Tuhan di waktu-waktu akhir. Untuk apa? Jangan sampai aku ikut konsep Amerika itu kan retirement, ada masanya pensiun itu loh. Month after month, aku itu menghabiskan dengan leisure, kesenangan, hobi. Kayak satu orang, saya sudah tua Bu Mercy, saya mau tinggal di satu tempat yang bagus di Papua. Untuk apa? Ngumpulin kerang. What? Ada kerang-kerang jenis yang katanya itu, apa itu yang langka. Aduh, kok bisa ya hidupnya kok downgrade kayak gini ya. Lalu pushing around the garage yang ngumpulin, lalu ngomongin masalah furniture, golfing, fishing ya, etc. ya, tentang hobi, sitting, and mama watching the television. Lord, please have mercy on me. Jauhkanlah aku Tuhan dari kutukan masa tua kayak gini. Jauhkanlah aku. Itu lebih cenderung cursing itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu jadi tua lalu disayang anak gak boleh ngapa-ngapain, itu jadi cursing. Marilah kita berdoa, jauhkanlah. Ini ada orang-orang tua yang menghabiskan masa hidup dia. Dan Oswald Sanders itu salah satu juga yang membuat tafsiran pada umur 70 tahun. Jadi menulis buku, semua buku dia yang paling baik, itu waktu dia 70 tahun. Umur 90 tahun Tuhan panggil dia. Tuhan berkati kita ya. Mari kita tundukkan kepala. Ibu Gesi, saya minta Ibu mendoakan setiap kita ya. Tutup kita di dalam doa dan dengan iman kita berpengharapan boleh menghabiskan masa tua di dalam Tuhan. Lalu satu lagi, saya minta Opung Irma doakan kita singkat aja. Gak apa-apa lah Opung, 1-2 kalimat saja. Doain kita ya. Satu dari orang yang lebih muda dari kita. Lalu Opung Irma akan tutup kita di dalam doa. Opung terakhir, tunggu ya. Ibu Gesi pimpin kita. Ya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang luar biasa Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Ya, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Engkau berikan kami hati yang begitu bersukacita. Ya, Tuhan. Begitu cheerful Tuhan menerima firman-Mu. Kami tahu kami banyak diperbaharui Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan kami memuji Engkau, memuji keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Kadang-kadang kami tidak mampu Tuhan, ya, bahwa kami sesungguhnya memuji-Mu pun kami tidak layak Tuhan dengan keberadaan kami. Tapi Engkau membuat kami mengerti siapa kami di hadapan-Mu Tuhan yang begitu Engkau kasihi. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan yang benar, kami Tuhan. dari masa muda kami yang seling membanggakan kekuatan kami. Di masa usia menengah kami sekalipun Tuhan yang menyombongkan diri kami. Yang menganggap segala sesuatunya adalah hak kami ataupun hasil kerja kami. Ampuni kami Tuhan, di hari tua kami ini kami pun tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan Kau memberikan kami hidup di muka bumi ini Tuhan. Ya, Tuhan. Sekalipun Kau memberikan kami umur yang panjang Bapa, ingatkan kami Tuhan senantiasa bahwa Engkau melihat kami, ya, Engkau Tuhan. menunggu kami untuk melayani-Mu Bapa melalui kehidupan kami. Kami tidak tahu permasalahan setiap orang di sini Tuhan, tapi berikanlah kami, setiap pribadi kami di sini hati yang rindu untuk mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Di sisa hidup kami yang benar, kami Tuhan. mohonkan dari Tuhan, berikan kami kekuatan. Kalaupun kami menjaga kesehatan kami Tuhan, ya, itu Tuhan. semua semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika banyak sekali waktu yang kami sia-siakan Tuhan. Mengerjakan apa yang kami suka, sekalipun kami tahu itu tidak melakukan hal yang berdosa, tapi semuanya sia-sia Bapa. Ya, kami mau Tuhan mulai saat ini, kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami, keputusan yang kami ambil sekalipun benar, Tuhan. Semuanya kami mau Tuhan pimpin, bukan hanya sekedar melibatkan Tuhan, tapi Tuhan ambil alih seluruhnya.
Berikan kami kekuatan Tuhan untuk boleh berjalan di jalan yang terang. Berikan kami kemampuan untuk melihat dan mendengar suara Tuhan, Ya Tuhan, yang mempengaruhi hidup kami. Dan biarlah di umur kami ini Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu Bapa untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang muda, kepada anak-anak kami, Benar, kepada Tuhan. teman-teman kami, terutama mereka yang menganggap enteng hari tuanya. Ya, Terima Tuhan. kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami setiap jam, setiap hari ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan dan pengarahan dari Tuhan dan perlindungan Tuhan untuk setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Opung satu lagi berdoa bagi setiap kita. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa yang sudah memberikan kami waktu untuk dapat hadir di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan. Mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Vikaris Mercy. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau menyertai, memelihara kami hari lepas hari. Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan Bapa di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami. Khususnya bagi kami ibu-ibu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami memakai waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh mengucap syukur. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan bagi kami yang hadir pada saat ini, di dalam usia senja yang saat ini, Tuhan berikan kami hati yang dipenuhi sukacita, dan biarlah kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat di hari tua kami ini. Pakailah hati dan pikiran kami untuk dapat selalu melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, tanpa pertolongan-Mu Bapa, kami tidak akan bisa melakukannya. Oleh sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, rencana-rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun dan kasihanilah kami Tuhan. Tilik dan perhatikanlah kami, biarlah kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan-Mu di hari tua kami ini Bapa. Biarlah kami dipenuhi kasih terhadap anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami, dan biarlah terhadap orang-orang di sekitar kami juga kami boleh peka Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan, dan Engkau berkati juga keluarga-keluarga mereka. Dan selanjutnya Tuhan, kami bersyukur atas semua firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adakah tips-tips untuk melewati masa tua? Adakah terpikir supaya kita boleh hidup dengan alur yang benar? Ada hal-hal tips sederhana apa ya? Ada masukan? Ya. Oh, ada pertanyaan. Iya Ibu Ami.
Ah. Khotbahnya Bu Mercy, tadi kan semakin kesana semakin sedikit ya berteman. Jadi kalau dari saya sih tetap ada komunitas Bu, tapi yang positif. Tetap dijaga, dijamin, ntar kan sewaktu-waktu kita perlu mereka baik suka maupun duka, itu aja. Iya, benar sekali. Bukan berarti kita tidak boleh berkomunitas. Justru saya perhatikan beberapa orang tua itu makin eksklusif, makin sendiri, nggak mau keluar rumah. Poinnya bukan di situ. Secara sahabat kita nggak lagi, ketemu di mana, nggak seperti itu. Tapi teruji orang-orang yang berteman dengan kita itu yang memang mau bertumbuh bersama-sama dengan kita. Justru poin pertama secara aplikatif, kita makin usia bertambah, komunitasmu harus kuat. Komunitas yang betul-betul bertumbuh dengan hal yang benar. Bukan komunitas just jalan-jalan, makan sama-sama, senam sama-sama, atau itu bukan itu. Tapi komunitas yang bertumbuh, karena kalau enggak, waduh, kita lemah sekali, kita eksklusif, jadi menuntut orang lain harus merawat kita. Itu seperti demikian. Saudara, nikmatilah hobimu sekarang dan berdoa, hobi ini saya mau persembahkan untuk Tuhan. Yang menulis, yang menyanyi, ada satu orang ibu itu di cabang kita, setiap kali dia selalu berikan bunga-bunga yang segar, karena itu dipetik dia nggak mau dibayar di salah satu cabang kita ya, karena ambil dari kebun dia, karena dia doyan bercocok tanam ya, berkebun lebih tepatnya. Bercocok tanam itu gandum gitu. Telo, singkong gitu ya. Jadi bunga-bunga, anggrek semuanya. Waduh, dia petik, dia tahu bagaimana itu bisa bertahan sekian hari kayak demikian. Jadi saudara harus kenali, Tuhan apa yang bisa saya persembahkan sampai masa tua saya. Nah, Apri udah tahu ya. Nah, ada yang menyanyi, ada yang apa. Tapi Tuhan, masa saya tuh punya kapasitas bicara ya Tuhan. Jadi bicarakan orang. Bicarakan kelemahannya gitu, gimana ya. Jadi coba saudara liatin itu ya, halal. Apalagi ya? Bu, Apa? Oh. Kalau saya bilang tuh bergaul dengan yang muda-muda. Iya, baik. Iya. Karena saya punya seorang kakak rohani yang umurnya hampir 2 kali lipat saya. Waduh, 2 kali lipat ya, hampir 90 tahun. Tapi kita masih Zoom ya. Saya kalau bilang itu Tante Oli dari masa-masa kesulitan saya. Dia berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kita Zoom 4 orang itu, kita kan selalu take a picture terakhir ya. Jadi ada yang pakai daster diikat, ada yang pakai topi, yang pakai itu. Oh dia ikat, dia bilang tunggu ya, Tante mau ambil daster dulu. Karena dia merasa nyaman dengan 4 orang kita. Terus dia bilang ya, jadi mudah kumpul dengan kalian. Kita menghargai dia karena dia luar biasa ya, kita 3 generasi ya ngomong dengan dia, nggak gaptek ya, dan dia nggak selalu memberikan solving problem. Jadi hal-hal demikian, itu bonus ya. Tapi jangan selalu ndesel sama orang-orang muda ya. Kadang mereka kepingin jalan sendiri, kamu terus ndesel. Orang Jawa bilang itu dusel ya. Mereka bilang, aduh capek deh gitu ya kira-kira ya. Kadang juga perlu hikmat bijaksana. Ini kehadiranku benar-benar mengganggu atau tidak ya? Jangan-jangan malah mengganggu mereka ya. Oke. Iya Bu Duma. enggak, kalau mungkin segitu yang Ibu maksud selektif tadi yang Bu Ami bilang, kalau saya melihatnya ini pengalaman ya. Jadi semakin kita belajar firman Tuhan, apalagi kalau semakin kita banyak melayani itu ada prioritas gitu Bu. Dari segi pendanaan juga apa gitu kan. Ya, jadi baik benar. Ya, saya cari istilah itu susah ya. Iya. Prioritas dan makin selektif. Iya, makin selektif. Jadi kalau dulu kan ayo ngopi kemana-mana. Sekarang mulai berpikir, oh iya misalnya kita kan kalau di sini misalnya ada pelayanan apa, kita harus mempersiapkan kan. Nah itu mungkin kayak gitu yang akhirnya juga memang kita makin selektif gitu loh Bu. Jadi prioritas gitu loh. Benar. Jadi bukan berarti menghindari komunitas sih, bukan. Iya. Gitu. Baik, Saya. itu lebih tepat ya, selektif dan lebih prioritas. Ya, first thing first ya. Kita kadang mau keluar dengan aduh, makan di situ, mall itu, ke situ, habis sekian, belum Grab ke sana. Enggak deh, kadang sudah mulai pertimbangan gitu. Ini bisa gua tabung untuk nanti KKR regional atau apa. Kadang udah refleks begitu. Ya, thank you so much ya. Saya serahkan kepada Ibu Desi. Oke.
sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan